Sepanjang tahun 2025, Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari bencana hingga dinamika sosial dan politik yang menguji ketahanan bangsa. Momen tahun baru dimaknai sebagai waktu refleksi, bukan euforia berlebihan, terlebih di tengah kondisi bangsa yang menghadapi bencana alam di Pulau Sumatera. Dalam situasi tersebut, refleksi akhir tahun menjadi penting untuk menilai kembali sikap, kebijakan, dan peran bersama dalam membangun kehidupan yang lebih peduli dan berkeadilan. Di balik berbagai ujian, semangat gotong royong dan kebersamaan tetap menjadi kekuatan utama bangsa. Dukungan masyarakat, peran pemerintah, serta solidaritas lintas komunitas menunjukkan Indonesia memiliki modal sosial yang kuat untuk bangkit dan belajar dari setiap peristiwa yang terjadi. Dengan refleksi sebagai pijakan, Indonesia melangkah menuju 2026 dengan optimisme dan harapan baru. Di tahun 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta membangun masa depan bangsa yang lebih tangguh, humanis, dan berkelanjutan. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi lokasi bencana di wilayah Sumatera. Setibanya di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, ini Presiden langsung bertolak ke Tapanuli Selatan dan di lokasi itu Kepala Negara meninjau Jembatan Beli, Sungai Garoga, Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan. Presiden juga menguji Jembatan Beli tersebut dengan berjalan melintasi jembatan. Kemudian Presiden berbincang dengan sejumlah petugas yang telah membangun jembatan tersebut. Ya pemirsa, kalau kita melihat satu tahun ke belakang di tahun 2025 nampaknya banyak tantangan dan juga cobaan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Ya ini seperti banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi. Tapi kita harapkan dengan hal ini dapat menguji solidaritas. Betul, ya kan? Jadi tidak hanya meninggalkan luka tapi bahkan menempa bangsa ini bisa menjadi lebih kuat. Baik secara moral maupun juga lebih tangguh lagi lah ke depannya begitu ya. Kami sudah akan mengajak Anda begitu ya membahas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir bersama saya saat ini ada Kepala Staf Kepresidenan, ada Bang Muhammad Kodari. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat tahun baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir Bang, sudah dengan lama nggak duduk di sini. Iya, kangen juga saya ke tempat ini. Ya, Bang? Iya, saya kan keluarga besar dari Tiviwan juga. Betul sekali. Dan saat ini ya sudah hadir pula bersama dengan kami ada Menteri Agama Republik Indonesia, ada Bapak Nasaruddin Umar. Langsung saja mungkin kami akan undang bersama dengan kami ya. Ya, tapi sebelumnya juga kita melihat ya bahwa selama satu tahun ke belakang ini ya kita pengennya ini menjadi evaluasi, pelajaran kita bersama. Jangan sampai semua cobaan, tantangan yang kita hadapi ini tidak membuahkan hasil di tahun 2026. Kita ingin melihat ke belakang, satu tahun ke belakang selama 2025, apa yang kemudian harus dibenahi, apa yang kemudian bisa kita perbaiki ke depan agar tahun 2026 Indonesia semakin kuat lagi begitu. Tidak adalah narasi-narasi yang kurang optimis begitu ya, apalagi di media sosial untuk menjadikan kita lebih solid lagi ke depan begitu Bang Kodari ya. Walaupun sebenarnya tahun ini kita perayaannya lebih sederhana, lebih banyak doa bersama sehingga harapannya di tahun 2026 tidak sebanyak ini cobaan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dan juga pemerintah pasti. Cobaan itu akan selalu ada gitu kan, tapi bagaimana kita menghadapinya. Nah itu dia, langsung saja kami sambut bersama ada Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Nasaruddin Umar. Sudah hadir belum bersama dengan kami? Selamat pagi. Assalamualaikum. Pak Menteri. Nah, kalau gitu langsung saja ya kita ingin melihat nih ya bagaimana kemudian refleksi sepanjang tahun 2025 terlebih kan di akhir tahun gempuran cukup dalam Pak Menteri, Pak Kodari. Bagaimana duka bersama lah kita sebutnya sebagai duka nasional, makanya penghujung tahun ini kita gelar dengan cukup sederhana. Mungkin silahkan dari Pak Menteri dulu, silahkan Pak Menteri. Baik, duka ya. Duka nasional itu ada dua. Ada duka dalam bentuk azab, ada duka dalam bentuk musibah.
duka dalam bentuk azab itu hanya diperuntukkan kepada, ini kalau literasi Quran ya, hanya untuk orang kafir, tidak menimpa orang beriman. Seperti Nabi Nuh, korban, yang lainnya selamat Nabi Nuh dan orang beriman. Nabi Lut, korban orang kafir, selamat dirinya dengan umatnya. Kemudian juga Nabi Saleh, korban Raja Samud dan pasukannya, selamat orang beriman. Kemudian pasukan Abraha, korban musuh-musuh Tuhan, selamat kakeknya Nabi Abdullah. Walaupun dia ada di tengah-tengah itu kan. Sedangkan musibah itu melanda kepada siapapun. Karena memang fungsinya musibah dengan azab itu beda. Azab itu hanya untuk orang kafir, tidak untuk beriman. Tapi kita bersyukur karena Tuhan, karena Allah memberikan doanya, mengabulkan doanya Nabi Muhammad, ya kan. Jangan menimpakan aku dan umatku azab seperti yang engkau timpakan kepada umat-umat sebelum aku. Tapi musibah ada. Musibah itu berfungsi untuk menguji. Ya, musibah itu ujian. Dan bagi kita, di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Banyak sekali kasus tadinya adalah musibah, tapi membawa keberuntungan. Saya kira di negeri kita juga banyak ya. Musibah dalam bentuk bencana, banyaknya pahlawan kita yang gugur, tapi merdeka kita kan. Ya, kita ini adalah anak-anak kemerdekaan yang menikmati masa kemerdekaan yang dampak daripada perjuangan besar yang pernah dilakukan nenek moyang kita. Saya kira juga banyak kasus-kasus lain, misalnya Aceh dulu dengan tsunami-nya, ya kan. Tapi di balik tsunami itu kan ternyata juga tidak semata-mata musibah, tapi juga ada dampak positif yang kita bisa lihat. Terjadi perubahan drastis di Aceh dan sekitarnya kan. Nah, kita juga berharap semoga musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera ini, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh, itu juga nanti sesudah itu ada efek, ada dampak positif yang bisa kita lihat. Karena tidak mungkin Tuhan itu menurunkan suatu hanya musibah ya. Tapi tidak ada bandingannya, tidak ada perkembangan selanjutnya. Nah, jadi saya mohon supaya kita semuanya, mari kita bawa hal ini kepada hal yang sifatnya musibah. Jangan menghubungkan dengan azab atau siksaan. Karena yang menimpa ini bukan hanya untuk orang beriman atau orang kafir saja, tapi dua-duanya kan berarti ini musibah ya kan. Musibah ya. Nah, kembali kepada apa yang kita lakukan di akhir ini, saya sungguh-sungguh sangat terharu ya, bangga sebagai orang Indonesia. Saya barusan juga dari Aceh di beberapa kabupaten. Tapi langsung saya ke Papua juga karena ada undangan tugas di situ. Masya Allah, di daerah-daerah paling ujung sampai paling ujung ke sini, ujung paling timur sampai ujung paling barat itu ramai-ramai menjadi tema sentra bagaimana membantu saudara kita yang di Sumatera itu. Ini sangat Indonesia ya. Saya kira susah kita melihat negeri yang seperti Indonesia ini dipisahkan oleh pulau, laut, dipisahkan oleh budaya, dibedakan oleh agama, dibedakan oleh apapun juga. Tapi seperti perbedaan dan pemisahan itu tidak muncul manakala ada saudaranya yang ditimpa musibah. Jadi ini sebuah lukisan yang sangat indah yang dalam bentuk Indonesia, tidak boleh ada yang mengacak-acak. Baik. Ya Pak Menteri, harapannya musibah yang kita hadapi di tahun 2025 ini seperti janji Allah ya, setelah kesulitan pasti ada kemudahan begitu. Saya mau bergeser ke Bang Kodari. Melihat tadi Pak Menteri juga mengatakan bahwa ternyata Indonesia ini dengan musibah ini justru menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini gotong royong. Tidak hanya masyarakat, pemerintah dan semua pihak begitu ya, tidak pandang bulu bekerja sama untuk memperhatikan bagaimana kondisi warga terdampak. Sejauh tahun 2025 Bang, bagaimana refleksinya? Baik mitigasi, kemudian respon cepat pemerintah dan juga pemulihan pasca bencana yang dilakukan. Izinkan saya untuk berbicara dari dua kacamata ya. Kacamata pertama adalah kacamata pemerintah dan pelaksanaan program pembangunan. Dalam kacamata itu sebetulnya kalau tidak ada bencana di 3 provinsi di Aceh, ya kita boleh dibilang sudah membangun fondasi yang sangat kuat untuk tahun-tahun yang akan datang. Contohnya adalah pertama bagaimana program-program besar pemerintah itu sudah dilaksanakan ya, mulai dari MBG, makan bergizi gratis itu targetnya 83 juta,
per hari ini sudah lebih dari 50 juta. Jumlah SPPG atau dapurnya dari target 30.000 pada hari ini sudah hampir 20.000. Kemudian cek kesehatan gratis yang ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia 285 juta juga udah berjalan 70 juta. Lalu program Koperasi Merah Putih 80.000 pada hari ini sudah masuk ke tahapan pembangunan gerai. Jadi mudah-mudahan nanti akan berfungsi dan akan memperkuat ekonomi kita di desa. Jadi banyak sekali program-program yang sudah berjalan pada tahun pertama yang menunjukkan bagaimana Presiden Sabdo Pandito Ratu. Apa yang sudah dilaksanakan, sudah dikatakan oleh pemimpin, itu konsekuensi untuk dilaksanakan, untuk diimplementasikan. Jadi kita punya fondasi yang sebetulnya sangat kuat. Nah, kacamata yang kedua adalah kacamata kebencanaan yang barusan terjadi di 3 provinsi di Sumatera. Soal solidaritas, saya kira pada hari ini sekali lagi Indonesia membuktikan bahwa kita merupakan satu bangsa yang sangat kuat dan penuh solidaritas, dan suatu gambaran yang bukan cuma sekedar hebat tapi juga mengharukan ya Pak ya. Pak Menteri Agama, ini mozaik Indonesia itu mozaik gitu. Tetapi bersama-sama mozaik ini membentuk satu lukisan yang sangat-sangat indah. Nah, itu dari segi persatuan dan kesatuan. Dari segi bencananya saya kira ada 3 pelajaran besar yang harus kita tarik dari situ. Yang pertama adalah bahwa memang lewat momentum ini sebetulnya kita bisa menyambung dan melihat bagaimana pemikiran dan kebijakan Presiden Prabowo berkaitan dengan penegakan Satgas penegakan kawasan hutan yang notabene sebetulnya pertama-tama ditujukan untuk menertibkan kebun sawit ilegal dan tambang-tambang ilegal. Itu sebetulnya akan punya dampak dan implikasi lingkungan yang besar. Iya, gitu. pasti. Harapannya seperti Karena itu sebetulnya kan izin itu kan diberikan bukan cuma sekedar aspek ekonomi, tetapi juga memberikan aspek lingkungan. Kan ada yang namanya analisis dampak lingkungan dan seterusnya. Begitu. Nah, kalau ini dilanggar, dia akan menimbulkan konsekuensi yang sangat besar, seperti banjir bandang dan banjir lumpur, seperti yang terjadi di 3 provinsi. Jadi sebetulnya penegakan kawasan hutan ini tujuannya adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, dan yang kedua untuk mencari sumber pendapatan baru bagi program-program pembangunan. Karena kan yang ilegal itu ditertibkan dan kemudian ya tegas gitu ya. Ini semuanya kembali kepada negara. Baik. Yang kedua, bahwasanya memang Indonesia ini daerah yang rawan bencana, dan karena itu hemat saya per hari ini harus tegas disampaikan oleh pemerintah kawasan-kawasan yang berbahaya begitu loh. Kalau bisa jangan dihuni, tetapi kalau misalnya tetap dihuni ya artinya kan harus ada antisipasi yang luar biasa. Yang ketiga, memang kita harus menyiapkan yang namanya itu daya tahan atau pertahanan bencana. Jadi pertahanan kita bukan cuma pertahanan militer, tapi juga pertahanan kebencanaan. Ya kan Indonesia ini kan rawan bencana memang ya. Pemerintah sadar betul itu Bang? Iya, sadar betul, dan semakin sadar semakin kuat wawasan kita dengan adanya fenomena di 3 provinsi tersebut. Begitu. Jadi peralatan-peralatan yang selama ini sudah ada diperkuat, yang belum ada itu ditambahkan. Salah satunya misalnya ya, bagaimana kejadian di Aceh dan di Sumatera Utara menunjukkan bahwa daerah itu bisa terisolasi sedemikian rupa, sehingga jembatan putus, jalan putus, gitu. Sehingga harus lewat udara. Nah, udara ini kan misalnya pada hari ini dropnya atau turunnya di darat. Gitu. Tapi sebenarnya ada opsi yang lain, yaitu turunnya atau dropnya di sungai. Nah, karena itu misalnya BNPB bukan hanya punya helikopter, bukan cuma punya pesawat, tetapi juga pesawat Hercules misalnya yang mendarat di darat, tapi juga misalnya harus punya pesawat yang bisa mendarat di air misalnya begitu. Karena itu juga sarana untuk bisa melakukan penyelamatan dan memberikan bantuan. Itu 3 pelajaran yang menurut saya secara teknokratis harus kita ambil dan kita perkuat ke depan. Ya, kalau tadi Bang Kodari sudah bahas bagaimana kemudian percepatan juga ya bantuan agar bisa sampai langsung ke lokasi bencana. Karena kita nggak bisa bayangkan begitu Pak Menteri Bang Kodari bahwa ini sudah lebih dari 1 bulan ya, mereka kemudian masih ada beberapa daerah yang juga mungkin baru terbuka akses jalan menuju ke sana sehingga bantuan juga baru masuk. Warga tentu sudah lelah begitu ya dengan kondisi yang seperti ini. Warga harus bangkit Pak Menteri, tapi bagaimana kemudian Pak Menak kemudian bisa menyampaikan dan juga memberikan semangat kepada warga yang terdampak ini untuk bisa bertahan meskipun situasinya memang tidak mudah, dan juga mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama lebih solid lagi untuk membantu warga terdampak ini Pak Menak. Iya, bagi kami ada 2 hal yang kami lakukan ya.
Satu, kami sadar betul bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang sangat rawan dengan bencana karena kondisi alamnya memang seperti ini. Makanya itu saya mencoba ketika saya bersama dengan Bang Kodari membantu Bapak Presiden, ya, kami mencoba untuk melihat bahwa selama ini kita hanya asik dan sibuk menyelesaikan persoalan akibat, ya kan. Padahal persoalan sebab yang menyebabkan akibat itu muncul, itu juga perlu kita lihat. Maka itu sejak awal kami di Kementerian Agama, periode kami lah ya, kita mengembangkan dalam kurikulum apa yang kami istilahkan dengan ekoteologi, ya kan. Semula itu dicibir, apa itu ekoteologi? Ini kan bukan kampus, ini Kementerian Agama, ya. Nah, jadi saya mencoba memberikan artikulasi bahwa begini, musibah itu kan akibat, ya. Tapi sebab yang menyebabkan akibat itu muncul itu harus juga ditinjau. Kata Max Weber ini agak sedikit teoritis. Tidak mungkin kita bisa merubah suatu perilaku masyarakat tanpa merubah sistem etos. Dan tidak mungkin bisa merubah etos tanpa merubah logos. Logos pun juga harus bersumber kepada teologi, ya kan. Maka itu kami mencoba untuk memperkenalkan model ekoteologi, ya, artinya teologi feminin. Tuhan kita itu kan maha feminin, maha lembut, ya, maha rububiyah kan. Kitab suci kita pun juga maha lembut, maha feminin, maha nurturing. Nabi-nabi kita semuanya nabi itu adalah feminin, nurturing, lembut, pengasuh, pengayom, mengayomi, ya kan. Tapi kok kadang-kadang umatnya itu super maskulin. Jadi agama kita tuh lebih maskulin. Padahal Tuhan, Nabi, kitab sucinya lebih feminin. Nah, dalam masyarakat maskulin itu, kerusakan alam itu berbanding lurus. Makanya itu kita perlu meninjau sistem teologi kita. Kenapa kok masyarakat kita itu struggle gitu ya. Menaklukkan, menimbun, menggusur, membakar, menggeser. Padahal agama kita ini kan sangat mencintai alam semesta. Jangan hanya menjadikan alam ini hanya sebagai objek. Tapi alam ini adalah partner. Tidak mungkin manusia bisa hidup tanpa alam yang sehat. Betul. Makin sehat alam itu, makin sehat manusia itu kan. Bisa kita merubah itu Pak di era sekarang? Justru itu kita rubah dari kurikulum. Cara berpikir masyarakat kita itu bagaimana menjadikan alam ini sebagai partner. Bukan hanya melihatnya sebagai objek, ya kan. Nah, dan itu kita ada ontologinya, ada epistemologinya, ada aksiologinya. Itu kita sudah mulai terapkan. Muncullah kurikulum cinta itu kan. Cinta itu bukan hanya sesama, tetapi cinta juga sesama dengan makhluk. alam. Ada alam, ada binatang, ada hewan, bahkan benda-benda mati pun karena dalam bahasa agama itu tidak ada benda mati. Semuanya bertasbih. Maka itu kita tidak tepat menganggap mereka itu hanya benda mati. Semua alam semesta ini punya hak. Manusia punya hak. Rusaknya alam ini karena kita menafikan bahwa alam itu punya hak. Nah, kita doktrinkan secara teologis bahwa alam itu juga punya hak. Nah, perlu kita menghargai pihak-pihak yang punya hak. Jangan saling melanggar hak asasi. Alam ini punya hak asasi tuh. Bisa berhak tumbuh, berkembang dan seterusnya. Jangan hanya antroposentris, serba manusia oriented. Mereka juga punya hak. Itu satu. Yang kedua, apa yang kita lakukan Kementerian Agama ini terhadap mereka? Kita ingatkan bahwa kesabaran itu adalah bagian daripada karakter yang dituntut pada setiap orang. Syukur itu juga dituntut pada saat kita merasakan kenikmatan. Nah, ada masyarakat kita yang terbebas daripada masalah, dia harus bersyukur. Ada masyarakat kita yang terdampak dengan persoalan lingkungan, mereka harus bersabar. Jadi dua sayap kehidupan ini, syukur pada saat mendapatkan nikmat, sabar pada saat mendapatkan nikmat. Ini hari ini kita menjadi bersyukur, besok mungkin kita bersabar. Ya kan? Hari ini saya sehat, tapi sore nanti saya bisa difabel. Tabrak, kakinya pincang, ya kan? Jadi tidak bisa. Makanya itu berdoa di zona nyaman itu kadang-kadang sulit diterima oleh Tuhan karena kita gak khusyuk. Tapi kalau kita berdoa di zona sulit, itu biasanya lebih kencang. Seperti warga-warga terdampak ini ya? Makanya itu musibah itu surat cinta Tuhan sebetulnya. Lebih gampang kita dekat kepada Tuhan kalau kita diuji dalam bentuk penderitaan ketimbang diuji dalam bentuk kenikmatan. Tapi kita nggak boleh meminta penderitaan. Tetap kita berharap kenikmatan. Tapi kalau kita berikhtiar sedemikian rupa untuk mendapatkan kenikmatan, tapi yang datang adalah kesulitan, jangan salah paham. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya kan,
asa anta karahu syai'an wa khairun lakum, boleh jadi menurut Anda itu adalah buruk, tapi di mata Allah dan di mata kalian di masa depan itu malah baik. Baik, Pak Menteri. Boleh jadi menurut Anda itu adalah baik, tapi di mata Allah di masa depan Anda itu adalah malah buruk. Ya. Jadi terimalah penderitaan kenyataan hidup ini seperti apa adanya. Dan kalau orang beriman itu, jarak antara penderitaan dengan kenikmatan nyambung. Baik. Jadi kalau orang kurang beriman, jarak antara penderitaan dan kenikmatan itu mengangah. Asobru minal iman ya. Iya, Sabar itu sebagian jadi dari kalau iman. kita dekat dengan Tuhan, ditimpa musibah, ini pasti ada hikmahnya. Ini surat cinta Tuhan. Iya. Enteng merasakannya kan. Tapi kalau dapat promosi jabatan, dapat kenikmatan, jangan-jangan ini hijab baru buat aku. Iya, Aku jangan tidak bisa sampai. lebih dekat lagi dengan Tuhan, karena ini adalah cobaan. Jadi mindsetnya memang harus dirubah ya. Bersyukur dan Dua-duanya. juga sabar itu. Nah betul. itu dia. Nah kalau melihat kan Indonesia ini negara yang besar dan seharusnya dengan kekuatan dari masyarakat dan juga pemerintah, Pak Menteri dan juga Bang Kodari, kita berharapnya dengan adanya cobaan ini kita tidak jadi terpecah belah, justru semakin kuat. Jangan ada fitnah di dalamnya. Kita bagaimana sama-sama bergotong royong untuk semakin kuat begitu ya. Tapi seperti apa nanti kita tahan dulu ya. Kita akan Saya sama juga lagi. sependapat itu kan. Judulnya Bencana jadikan Indonesia kuat. itu dia, kita bahas usai jeda Pak Menteri, Bang Kodari. Reviewan hebat Saat ya. lagi. Hebat, hebat. Dia mengawasi KLKL. Baik, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan. Mungkin saya ke Pak Menteri sedikit Pak, kalau berbicara mengenai kok bisa-bisanya ya melihat Indonesia dengan kondisinya sudah seperti saat ini begitu bencana di 3 provinsi, tapi masih ada saja yang menimbulkan fitnah, kemudian ingin adanya perpecahan di Indonesia. Nah ini mungkin seperti apa seharusnya Pak Menteri? Ya, manusiawi, natural. Kalau mereka menggunakan kacamata yang berbeda antara satu sama yang lain ya kan. Iya. Bagi kita yang paling penting itu adalah kritik itu lebih banyak mengajak orang untuk lebih berkembang, produktif ketimbang pada pujian, apalagi ya semacam penjilatan ya kan. Lebih banyak orang jatuh karena pujian daripada kritikan. Jadi kalau ada yang meritik kita, sesungguhnya kita perlu syukuri. Artinya ada orang yang memberikan balancing ya. Sehingga kita nanti jangan mabuk dengan pujian yang ada. Nah, itu adalah vitamin. Kritikan itu adalah energi untuk berbuat lebih sempurna lagi. Kalau tanpa ada kritikan, kita nanti nggak sadar ada kelemahan kita kan. Jadi, tapi juga jangan sebaliknya. Sudah kita tunjukkan bertentangan dengan fakta. Nah, kita bersyukur masyarakat kita kan sekarang sangat matang, sangat dewasa ya kan. Sudah bisa membedakan bahwa ini kacamata apa yang dipakai ini ya. Dan siapa yang menggunakan kacamata yang rusak. Khawatirnya justru dimanfaatkan gitu loh Pak, oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Jadi itulah saya kira ke depan itu, siapapun dan apapun agamanya ya, mari kita berpandangan positif kepada siapapun dan apapun ya kan. Nah dalam situasi musibah seperti ini, sangat tidak layak kalau kita mencoba mengungkit persoalan-persoalan lain yang bisa konsentrasi pemikiran semua pihak untuk menyelesaikan persoalan. Dan jangan kita menyedot energi positifnya orang yang akan berbuat baik dengan cara menampilkan macam-macam. Itu bisa nanti energi negatif itu nanti akan muncul. Saat sekarang ini di mana ada musibah, disitulah kita perlu berbagi energi positif. Jangan berbagi energi negatif. Nah itu dia. Harapannya kan juga dengan banyaknya mungkin ya narasi yang mencoba memecah belah atau narasi yang kurang optimis di media sosial. Ini bagaimana seharusnya Bang Kodari komunikasi dari pemerintah agar pemerintah juga tapi tidak dianggap begitu reaktif begitu. Iya, melanjutkan dari Pak Menteri Agama, pertama kita harus bagi 2 kategori informasi. Pertama itu adalah yang faktual, yang kedua yang hoaks. Kalau memang faktual, misalnya bahwa ada daerah yang belum mendapatkan bantuan. Ya bagus justru diberikan informasi. Supaya informasi itu sampai ke pemerintah, baik pusat maupun daerah, lalu kemudian diberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Per hari ini misalnya kan KSP ini mau mengirim yang namanya pompa apung. Karena apa? Karena dibutuhkan di lapangan pompa apung itu untuk 3 kebutuhan. Pertama, untuk menyedot air dari sungai supaya bisa diangkut ya ke pusat-pusat pengungsian untuk MCK.
Yang kedua, pompa apung juga bisa digunakan untuk membersihkan jalan atau kemudian bangunan yang dipenuhi lumpur. Jadi disemprot begitu supaya nanti lumpurnya akan bersih gitu. Yang ketiga, pompa apung ini bisa juga untuk membersihkan air atau mengeluarkan air dari rumah-rumah yang tergenang. Bencana di 3 provinsi ini kan agak lain ini, ya agak lain, bukan judul film ya, agak lain. Agak lainnya gimana nih Bang? Bahaya nih nanti. Agak lainnya itu dia bukan cuma banjir, kalau banjir air, bukan cuma banjir air, bukan cuma air, kalau air lumpur ya. kering, tapi juga ada lumpur, Ya, sehingga kemudian air itu terperangkap karena di luar ada lumpur, ada air di dalam, nah itu kan perlu pompa apung. Yang kedua, barusan dapat informasi juga, kebutuhan yang lain itu adalah untuk purifier, jadi purifier air gitu ya, air yang mungkin dibutuhkan untuk minum, itu kan perlu dibersihkan supaya dia steril, supaya dia higienis. Ada Jadi filternya ya. Iya, ini kan mau berangkat nih tanggal berapa? Besok kalau nggak salah mau berangkat pompa apungnya. Dapat informasi hari ini dari lokasi bahwa perlu purifier air. Jadi kita sedang mencari lagi nih hari ini. Mudah-mudahan dapat ya untuk purifier untuk dikirim ke sana. Nah, termasuk Itu pertama ya, yang pertama ya. Yang kedua begini, kacamatanya itu dia bisa provokasi, bisa informasi. Nah, kacamatanya sebetulnya dalam suasana bencana, dalam situasi bencana, dan dalam kerangka solidaritas dan penyelesaian masalah, yang harus diberikan itu kacamata informasi, bukan provokasi. Balik lagi, Pak, ini ada kekurangan pompa apung. Pak, ini kita perlu water purifier, misalnya. Itu kan informasi. Tapi bisa juga misalnya begini, ini pemerintah kok nggak punya perhatian, tidak punya kepedulian sama sekali. Ini rumah penuh dengan air, ini sama sekali tidak diperhatikan. Kan beda gitu. Kalau yang pertama bedakan tadi kritik dan provokasi kan, Bang? informasi dan provokasi. Kan kalau yang pertama Pak ini masih kekurangan air. Kita perlu satu solusi. Ada yang namanya pompa apung. Nah, ini pompa apung tolong dong didatangkan. Nah, itu informasi. Bukan provokasi. Tapi kalau fenomenanya sama, tetapi ngomongnya beda. Cuma kadang-kadang mungkin masyarakat menangkap pola komunikasi yang disampaikan oleh pemerintah nih, sehingga banyak masyarakat juga akhirnya menangkapnya berbeda karena banyak pihak yang berbicara di publik harus dengan tidak ada satu pihak informasi yang berbeda-beda juga, Bang. Iya, kan begini, yang namanya bencana itu pertama situasinya kan chaos. Yang kedua, memang balik lagi, bencana ini juga ada gradasinya. Gradasi yang terjadi di Sumatera ini beda lain daripada yang lain. Jalan putus, jembatan putus. Nah, yang ketiga, kita masalah yang harus ditangani kan banyak. Karena itu harus ada distribusi. Tapi perlu tidak ada satu koordinator yang komunikasi agar satu pintu jubir pemerintah sekarang dalam penanganan ini. Sudah ada Pak Pratikno dengan ada sekretariat bersama untuk komunikasi, sudah dikomunikasikan. Yang jelas KSP misalnya ikut berperan dalam proses itu. Kita kalau mau tampil misalnya termasuk di TV One, pasti cek kanan kiri dulu. Cek kanan kiri dulu, tidak bicara pakai versinya KSP sendiri. Artinya apalagi tadi Pak Menak sampaikan. apalagi kita kan tidak turun sendiri langsung ke lapangan, tapi ada PU yang urusan jalan, ada Kementerian Agama untuk tempat ibadah, ada Dikdasmen yang tentang sekolah, itu kita kumpulkan. Ya mudah-mudahan dengan enggak sama sekali tidak, justru balik lagi. Ada yang teror-teror juga tuh, Bang? Iya, nah yang teror ini terus terang kami sayangkan ya. Saya sebagai Kepala Staf Kepresidenan menyayangkan. Hemat saya kita menghimbau agar itu polisi, jangan menghimbau lah, kita minta polisi lah. Kalau menghimbau itu dari luar, Bang. Kita tidak minta. Kita minta polisi untuk memproses saja secara hukum. Yang jelas mengirim bangkai ayam, mencoret-coret mobil, konten kreator. Saya tidak nyebut influencer ya. Konten kreator. Ini yang netral lah. Ya, sekarang influencer itu kan terminologi yang sudah peyoratif gitu kan. Nah, itu ya bukan cara berespon yang tepat. Kalau ada sesuatu informasi ya dijawab juga dengan informasi, bahkan dijawab dengan tindakan. Tindakan apa? Menyelesaikan masalah di lapangan. Nah, begitu. Kita di jangan sampai begini ya, nanti dikaitkan bahwa atau dituding langsung bahwa di situ ada pemerintah tidak senang. Makanya polisi buktikan saja itu sebetulnya siapa ini. Jangan kita ini diadu domba, Pak. Jangan kita diadu domba. Dimanfaatkan peristiwa bencana ini untuk memecah belah bangsa Indonesia. Dilihat bangsa Indonesia kompak. Wah, ini nggak boleh kompak ini. Nggak boleh kuat Indonesia ini. 2026 bencana jadikan nggak boleh kuat. Kuat. Salah satu cara untuk membuat Indonesia tidak kuat itu adalah dengan adu domba, supaya timbul ketidakpercayaan. Semoga di tahun ini tidak ada lagi adu domba seperti yang terjadi di tahun-tahun lalu. Jangan mau. Terakhir Pak Menteri, di 1 Januari 2026 kita baru mengawali tahun
mungkin mohon doanya juga Pak Menteri, kita bersama-sama berdoa di pagi hari ini. Semoga di tahun ini benar-benar lancar dan juga berkah mungkin ya. Silakan Pak Menteri, mungkin bisa mengawali doa bersama. Iya, saya kira sebelum kita berdoa, mari kita perbaiki persepsi kita di tahun 2006 ini. Mari kita berangkat dari cara pandang hati nurani kita sendiri, istafti qalba. Hati nurani kita itu sebetulnya nggak pernah bohong. Mengatakan hitam padahal putih itu sebetulnya menentang hati nurani itu sendiri. Maka itu mari kita bicara sejujurnya, menilai sejujurnya. Mari membiasakan diri kita itu untuk objektif dalam memberikan pandangan. Ya. Lebih banyak manfaatnya kalau kita berpikir yang konstruktif daripada destruktif ya. Bangsa membutuhkan energi positif, terutama dalam masa-masa seperti sekarang ini ya. Kita bersyukur masih banyak negara gagal ya sekarang. Tidak bisa menyala listriknya di siang hari karena nggak bisa bayar energi kan. Mereka tidak bisa memberikan penuh gaji pegawai pemerintah mereka, itu negara gagal itu. Tapi di Indonesia kan menunjukkan kebalikannya. Ada sekolah rakyat gratis, ada sekolah Garuda gratis, ada pemeriksaan kesehatan gratis, MBG. Ya MBG, dan ada Koperasi Merah Putih, dan ada lagi perumahan nelayan yang tidak pernah terjadi sebelumnya, ada perumahan bersubsidi. Malah justru negara lain itu iri melihat Indonesia. Kenapa kok Indonesia bisa seperti ini? Kita kebalikannya. Ya. Dan yang paling penting juga adalah kita lihat Pak Prabowo, presiden kita ya. Terlepas itu adalah bos kami berdua, tapi mari kita melihat fakta. Malam tahun baru berlumpur dia dengan warga korban. Ya. Kalau kita rajin baca media, Indonesia itu suatu kebanggaan tersendiri. Ya kan? Media luar loh maksud saya. Mari kita syukuri ya. Apa yang terjadi sekarang ini, mungkin bencana yang paling cepat terselesaikan solusi daruratnya itu adalah Indonesia. Itu kagum-kagum semua media luar negeri itu. Dalam tempo yang sangat singkat kok bisa. Itu dia. Seperti tersihir disulap, itu jembatan dalam tempo yang sangat singkat bisa tersambung ya kan. Dari 1 bulan jadi cuma 1 minggu. Itu. Mungkin doa singkat Pak Menteri bagi warga terdampak kita dan juga saya Indonesia ingin kita ini semuanya di samping bersyukur, bersabar, mari kita berdoa juga. Ya. Baik, apapun agama kita, mari kita saling mendoakan satu sama lain. Amin. Di awal tahun ini semoga ke depan bangsa Indonesia adalah semakin jaya dan semakin berkembang dan semakin kompetitif ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sallim alaihi. Ya Allah ya Tuhan kami, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena pada satu sisi kami memang sebagian dari bangsa kami ditimpa musibah. Tapi pada lain sisi bangsa kami begitu kuat bergotong royong untuk membantu saudaranya yang lain. Ini sangat kami syukuri ya Allah. Pertahankanlah kualitas bangsa kami. Amin. Bangsa yang bergotong royong seperti ini. Ya Allah ya Tuhan kami, cukuplah musibah yang Engkau telah timpakan dan Engkau cobakan kepada negeri kami dan bangsa kami. Semoga tahun 2026 ini insya Allah kami bisa hidup lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Angkatlah seluruh musibah dan penderitaan yang Engkau berikan, yang Engkau cobakan kepada hamba-Mu di tanah air kami. Ya Allah, kami tahu musibah ini adalah ujian. Jadikanlah ujian ini adalah cara-Mu untuk menaikkan kelas kami kepada martabat kemanusiaan, martabat kebangsaan yang lebih baik, yang lebih indah ke depan. Ya Allah, ya Tuhan kami juga mohon kepadamu ya Allah. Tuntunlah kami menjadi bangsa yang bisa menjadi bangsa yang pandai bersyukur. Amin. Dan juga sekaligus pandai bersabar. Tuntunlah kami semuanya, para hamba-Mu di Indonesia ini, untuk bisa lebih bersatu dan lebih bisa kompak. Melihat satu persoalan dengan kacamata objektif dan konstruktif. Ya Allah ya Tuhan kami, pada akhirnya kami pasrahkan diri ini sepenuhnya. Setelah kami berikhtiar sedemikian rupa, maka kami tawakal kepadamu. Berikanlah yang terbaik kepada kami semuanya. Kami sungguh sangat bersyukur manakala Engkau melewatkan semua persoalan-persoalan ini bisa segera mungkin terselesaikan. Dan pada akhirnya kami menyerahkan diri ini sepenuhnya kepadamu. Genggamlah kami, jangan pernah Engkau melepaskan kami lagi. Kami sadar tantangan kami di masa depan masih sangat banyak. Tapi jika Engkau selalu mendampingi kami, membersamai kami, maka kesulitan itu akan kami lewati dengan mudah.
Amin. Terimalah, kabulkanlah permohonan kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina Amin. adzabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa, semoga kedamaian di 1 Januari 2026 ini bisa terus berlangsung sepanjang tahun ya. Terima kasih banyak Pak Menteri. Terima kasih Pak Bang Menteri. Kodari, Bang Kodari sudah hadir pagi hari ya. ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi Taman Marga Satwa Ragunan di Jakarta Selatan ini menjadi salah satu destinasi favorit untuk warga berlibur pada libur Nataru kali ini. Selengkapnya saat lagi.